karena buat saya pribadi bonsai itu nggak ada yang jago, semua tetap belajar. Jadi kita bareng-bareng belajar, tidak ada senior dan junior, cuman masalahnya kan kalau versi saya kalau jam terbang tidak bisa membohongi. Jadi kita berbagi pengalaman saja, karena ketika saya ketemu di satu daerah ya acara seperti ini, saya bisa jadi berguru dengan orang-orang daerah tersebut, misalkan karena memang cuaca di satu tempat ke tempat lain itu berbeda. Saya berguru di sini tentang media di Bandung dengan di sini saya yakin berbeda, apalagi di tempat yang lebih panas. Nah, pada waktu saya dihubungi Pak Nyoman dan teman-teman semua, kenapa saya minta teman-teman itu membawa pohon itulah sengaja, karena prinsip saya bonsai adalah learning by doing. Jadi belajar itu sambil dikerjakan. Kalau cuma sekedar teori banyak ini. Jadi kalau sekedar teori banyak lah, kita tinggal klik juga gitu. Jadi yang saya ingin jelaskan, kita bareng-bareng belajar dan langsung praktek, dan itu menurut saya lebih efektif gitu. Tidak berlama-lama saya langsung bahas punya pohon ini, jenisnya banyak kan? Banyak yang sesuai daerah itu berbeda-beda namanya. Kalau yang saya kenal datangnya dari Jawa Barat, pohon ini itu adalah kitamiang namanya. Jadi ketika datang ke daerah Jawa sana, Jawa Tengah, Jawa Timur, ini dibilang pusu. Kalau pusu bulu. Saya bilang padahal ini saya tegaskan bahwa ini adalah pusu bulu lokal, karena pusu bulu yang impor itu ada juga yang punya pohon. Ada juga pusu bulu impor, itu lebih hitam ininya. Ini juga arah pohon ini udah kelihatan bahwa pohon ini adalah pohon yang sudah tua. Kebiasaan saya untuk jenis pohon ini bukan tidak bisa dimatangkan, lumayan butuh waktu lama untuk jenis pohon ini dengan asli, dengan daun dan pohon yang utuh dengan jenis yang ini itu lumayan lama di urusan perantingan ya. Makanya tadi kalau yang udah hadir di sini tadi saya bilang mending kita ganti daunnya, okulasi dengan pusu batu ya. Terutama saya selalu bikin pohon ini ditempel dengan pusu bintang. Penjelasan sebetulnya untuk secara keseluruhan pohon ini kan dikatakan kalau untuk urusan tangan udah lengkap. Jadi tinggal kalau mau ditempel ya tinggal nempel-nempel. Nah, ini kadang-kadang ada persepsi yang salah. Bukan salah sih, kalau menurut saya nggak ada benar dan salah. Kadang-kadang ada yang beranggapan bahwa di bawah itu harus lebih besar dan panjang gitu. Tangan yang di bawah, kita katakan tangan lah, dahannya ini. Nah, ketika berbicara ini tangan, ketika ini ada yang kecil di bawah dan ini dominan, saya selalu memberikan rumus bahwa yang dominan atau yang batang dahan yang besar itu menonjol dan yang kecil diundurkan gitu loh. Jadi itu kalau bahasa gurunya, kalau yang pendek itu jadi dimensi kedalaman gitu. Jadi jangan pernah beranggapan lah pohon saya dahan atau tangan yang di bawahnya itu kecil, menunggunya lama. Itu kadang-kadang kalau pengetahuan yang ngambil tadi yang harus tangan di bawah itu harus lebih besar, pasti itu akan menjadi lama. Tapi bisa kita jadikan bahwa yang kecil di bawah itu bisa kita jadikan dimensi dalam. Jadi katakan dipundurkan, jadi nantinya ada dimensi ruang antara panjang dan pendek. Jadi sekali lagi saya kasih rumus, yang besar dipanjangkan, yang kecil dipendekkan. Itu pelajaran pertama yang harus kita ingat. Jadi jangan yang saya kecil ini harus ngejar lebih besar dari yang ini, itu kan lama. Tapi bakal begitu
indahnya ada dimensi maju mundur keluar masuk dan itu sesuai dengan estetika alam. Ketika yang pendek dan yang kecil itu jarang matahari yang masuk, saya yakin di alam pun akan pendek gitu. Itu bahasan pertama. Dan ini punya pohon siapa? Budi. Punya Budi. Pembahasannya itu ketika tadi udah ada niat untuk ditempel monggo, dan ini nanti kita garapannya sebetulnya gampang, ini tinggal nempel karena saya belum bisa nempel okulasi wangi yang di nempel, jadi Sisip. tempel sisip, jadi kita grafting dengan pohon tempel susu, tempel susu. hidup sampai gitu. Ini kebetulan pohon sudah lengkap dan dengan akar natural seperti ini. Pembahasannya untuk pohon ini kayaknya seperti itu, dan silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kita berbicara santai aja lah. Bisa. Pada akhirnya pelajaran bakal seperti itu, sama-sama aja Pak Iman. Tapi kenapa saya berbicara praktek di alat Itu alat kawat. Mana kena meli? kawat? Iya, seragam. Pakai kawat. Itu lanjut. Punten. Selamat siang Pak Su. Ini kembali ke dahan yang dominan dan tidak dominan, besar dan kecil. Jadi ketika ini yang di sini lebih besar kan ini bisa lebih dominan. Setelah itu kita ke tahapan. Kadang-kadang kita belajar tahapan, ada melihat satu pohon itu enak atau tidak gitu. Ada yang mengganjal di hati. Nah tahapan itu kan dari besar, kecil terus sampai mengerucut sampai hilang. Ini kalau ini sekalian contohkan ya, nggak apa-apa dirusak pohonnya. Nah ini berbicara tahapan, untuk pengecilan ya. Irfan kalau mau net nanti bagi-bagi ya. Kita kecilkan seperti Iya. itu. Jadi dari sini terjadi pengerucutan dan dilanjutkan dengan tunas yang baru. Karena kalau saya punya rumus, tidak bakal terjadi pengerucutan ketika tidak ada pemotongan. Nah termasuk yang lain-lainnya juga. Ini kan dia katanya mau ditempel, jadi rusak aja pohonnya. Nah ini jadi ambil tunas. Ketika terbiasa dengan ngambil tahapan di ruas pertama, ya kita lanjutkan dengan ruas pertama. Kebetulan ini agak jarang dari awalnya, jadi kita ambil ruas yang kedua. Nah termasuk ini. Dan kebetulan pohon jenis ini tidak lama untuk bertunas, di mana aja pun dia lumayan agak bandel. Nah ini yang disebut tahapan, jadi pengerucutan di awal. Nah contoh kasus tadi yang saya bilang tangan yang di atas lebih besar daripada yang di bawah. Contoh kasus ini lebih kecil, ini bisa kita pendekkan, tapi yang ini lebih memanjang. Jadi sekali lagi rumusnya, yang besar dipanjangkan, yang kecil dipendekkan. Nah ini yang sering terjadi karena memang saya ketemunya pohon udah seperti ini, tangan ini lebih besar daripada yang di bawah karena ini backgroundnya udah di atas. Jadi kita ulang ini bisa diperkecil dengan tunas baru di bawah. Karena ketika berbicara penilaian dan masuk kontes,
yaitu min. Tangan di atas itu lebih besar karena ini sama dengan leher, pengerucutan terakhir sebelum perandingan. Kopi deh. Kecil di belakang itu bisa dari bawah sekalian. Itu di gula. Oh. Takut ya. Yang gula Nah, batu. bahasa Sunda nama kalangsu panyaman. Jadi ini datang kalau niat ditempel, penjelasannya tadi ya tinggal nempel. Bisa ditempel ya bisa ya. Anu pusu yang di biang ini itu kan tempel. Di bintang debitnya. Tempel aja kita kan tempel. Iya kita miang atau pusu bulu lokal. Depannya mana Pak depannya? Ini rencana depannya karena sudah jelas seperti ini. Jadi si alur center point-nya jelas. Ada yang mau ditanyakan mangga? Jadi kerangka mahkota itu harus di depan ya Pak. Ada kerangka mahkota ya dari Ya. center point ini. Siap. Kita kembali ke daerah Pak. Pak Ketua. Siap. Jadi kebiasaan kalau ini ada filosofinya orang Sunda biasanya rengkuh. Rengkuh. Itu ngambilnya di depan kan. Rata-rata pohon Jawa Barat ya. itu untuk mahkota biasanya agak di depan Pak. Tapi silahkan perhatikan kalau dari Jawa Tengah, Jawa Timur itu mau dari belakang pun ada Pak Ketua. Ada Tidak bisa ya. salah. Oh, Jadi itu saya kembalikan ini tidak mengurangi penilaian Pak. tidak Oh, enak atau tidak endingnya itu Oh, iya. full performance. Tapi yang penting di mana-mana pun tapi dengan gaya seperti ini ya. Oh, formal ya. Dengan gaya seperti ini formal itu di Jawa Timur atau Jawa Tengah ada yang bisa ngambil dari belakang. Tapi biasanya kalau orang Jawa Barat itu filosofinya Selalu di depan. selalu di depan sopan rengkuh. Kayak sama Yamaha selalu di depan. Selalu di depan. Itu kebiasaan Iya. kebiasaan orang Jawa Barat dan Kalau silakan disensor ya? perhatikan kalau sering main ke kontes bisa diperhatikan ini pohon orang Jawa Barat. Oh iya. Dengan melihat kerangka mahkota ketahuan. Ketahuan. Itu juga Dan ala daun. kalau Daun. menurut saya tergantung adat kebiasaan pohon hasil bikinan Jawa Timur, Madura, Bali seperti apapun bakal beda dengan karakteristik orangnya tersebut dan karakteristik tanah. Silakan perhatikan serut di kita dan serut di Madura atau Jawa. Di kita mah luas-luas, lurus, tapi ketika ngambil dari Madura antar Jawa Timur keras. Kalau Jadi karena Bapak di Nagrog. struktur tanah dan kehidupan Nagrog. orang-orangnya kalau udah ke sana saya lihatnya Kenapa? itu yakin Apa? bisa mempengaruhi karakteristik Iya dari sob. pohonnya. Bawa sekalian itu si boxer belum dikasih jangkrik. Mangga mulainya Gendong aja ini ke Bongas. Dulu. Untuk bekas potongan bahu yang di depan Pak, lebih baik dikasih Oh, ya luka udah. agak dalam apa nunggu pambium yang Kawatnya di atas lemari dalam itu Pak, bara yang ya. bekas potongan akar Bara. ini depannya itu. Ya ada kuncinya di depan kok. ini Di bawah kalau kartu. punya saya ini mending dilukai Di aja depan, ya, balik. karena kebetulan kambium terus ini cepat besinya ngejar di dan atas cepat lemari ini menutup udah apalagi kalau sama. rencananya si Abdi tadi mau dilaksanakan gitu ini cepat jadi ini Ya udah. Jadi mending dikasih luka aja. mending diluka di sini terus Ya ambil besok. ini kembali ke Iya, soalnya kebiasaan Papa di sini kadang-kadang sore. akar harus muter atau apa seperti itu kalau versi saya tidak yang penting akar pokok mungkin karena saya bukan kurang suka ya saya lebih suka natural daripada
kelihatannya seperti dibuat-buat. Tapi kembali lagi, maaf Pak Nyoman, itu produksi warung itu kembali ke selera pasar. Endingnya seperti itu. Tidak ada yang salah. Bukan selera pribadi ya Pak. Kadang-kadang Bukan selera pribadi, tapi nah, selera itu pasar ya. Selera pasar. Biar laku itu pohon. Endingnya seperti itu. Ya. Tapi kan endingnya bisnis juga Pak Ketua. Iya, betul. Jadi tidak ada yang salah kalau mau produksi seperti itu. Tidaklah, kita udah saling paham sebetulnya kalau untuk urusan itu monggo. Dan itu ke selera pribadi. Yap. Tapi kebetulan saya lebih suka yang natural. Nah, ketika pun kadang-kadang kita suka dibuat di sini kosong, akarnya di situ kosong. Nah, untuk jenis itu gampang banget. Dari akar pohon ini motong akar sini ditanam hidup. Oh, itu Jadi, bisa ditempel Pak. Ini bisa ditempel. Oh. Jadi ketika berbicara bisnis tadi di awal saya bilang ini jenis Kitamiang punten-punten pasarnya agak kurang. Tapi ketika sudah ditempel dan diganti daun dengan kusu bintang atau kusu batu itu jauh lebih mengangkat harganya. Oh, beda ya Pak? Beda. Ini kusu lokal Pak Ketua. Oh, kusu lokal. Kusu bulu lokal. Jadi makanya saya sarankan ke si Abudi mending kita tempel gitu untuk meningkatkan kualitas. Kusu bintang itu kusu batu bukan Kusu Pak? batu, Oh, tapi batu. cuman kebetulan daunnya jenis bintang. Oh. Reregian begitu. Jadi si di ujungnya kayak bintang gitu. Nah, kebetulan kalau kusu bintang bisa tampil daun bisa sebesar-besar sangkang. Tapi kadang-kadang kusu bintang ditempel seperti itu jadi agak bulat itu mungkin ya ada perubahan gen juga campuran antara ini dan kusu bintang tersebut. Tapi ada yang dominan, dia ada yang benar-benar bergerigi gitu. Nah, untuk bahasan bentuk dari pohon ini sebetulnya saya cuma mensimpelkan aja karena memang bentuknya udah enak seperti ini, udah istilahnya yang saya tadi bilang textbook lah kalau untuk urusan formal, kiri, kanan, belakang, background, atas, itu aja gitu. Untuk urusan ada yang panjang, pendek, panjang sebelah, seperti itu tergantung si pembuat, kreasi si pembuat. Dan kembali ke dahan ini dominan dan tidaknya. Ketika dominan, tadi rumusnya yang besar dipanjangkan dan yang kecil dipendekkan. Seperti itu. Silahkan yang mau bertanya lagi. Ini akar bisa dipecah lagi. Kalau tangan nih Pak, biasanya kan cenderung tangan pertama itu lebih besar. Nah, kalau tangan pertama itu kecil, apakah mahkota itu ikut ke tangan kedua? Kan biasa yang rada condong itu gayanya ya. Apa ke tangan pertama yang kecil itu Pak? Itu tadi kebetulan ya dari bahas itu Pak Ketum belum datang. Oh iya iya. Nah, saya kembali Yeah. ulang. Jadi tadi bakal susah ketika kita punya prinsip bahwa tangan yang di bawah harus lebih besar dan Betul. panjang daripada yang di atas. Nah, tadi solusinya saya bilang jadikan yang di bawah lebih kecil itu jadikan dimensi dalam. Itu untuk bahasanya bahasa juri dimensi kedalaman. Dimensi dalam. Jadi Tapi tetap di samping gitu. tapi tetap di samping, misalkan di sini munculnya lebih kecil ya. Iya. Nah, di sini lebih kecil, sementara di sini besar. Iya. Nah, yang besar ditonjolkan, itu yang ini mah buat aksen aja. Oh iya iya. Itu sesuai dengan estetika alam. Estetika Iya, alam. betul. Dan di bawah ini pasti matahari itu bakal kurang. Jadi biasanya pertumbuhannya kurang cepat ketimbang daripada yang di atas ini yang lebih cepat. Jadi sah-sah aja itu ya Pak? Sah. Oh iya. Enggak mengurangi penilaian. Tidak. Oh iya. Yang tapi bakal jadi lain ketika yang di bawah kecil kok jadi panjang gitu. Oh iya. Nah, itu bakal jadi lain. Jadi jadikan yang di bawah itu yang kecil itu jadikan dimensi kedalaman. Nah, bahkan kalau versi saya, menurut saya itu keluar masuknya pohon dimensinya bakal jelas. Ya lebih pendek aja berarti ya. Ada keluarnya, ada masuknya, di sini Iya. panjang, di sini pendek. Kayak zigzag gitu. Zigzag. Ini Pak, kalau untuk tahap akhir mahkota dimensinya itu batangnya cukupnya berapa? Berapa batang? Nah, itu kembali ke jenis pohon. Ke jenis pohon. Kalau untuk ini
secukupnya aja. Ini banyak sering terjadi kalau saya sering mensimpelkan pohon. Dari satu pohon ini kita tahapan pertama itu kita cutting lagi bagi dua, cutting bagi dua terus seperti itu, dan itu bakal menutup semua ruang-ruang. Kalau sesimpel ini bakal jelas dimensinya Pak, tapi ketika terjadi kata si Ajang ini, kalau di atas dengan jenis pohon seperti ini terlalu banyak tangan, ini bakal terjadi pembengkakan di leher. Jadi pada akhirnya dengan sendirinya dari ranting 3 biji atau 4 biji aja bakal bisa menutup. Itu rumusnya di pengepresan nanti, karena pohon makin dipres makin banyak ranting yang keluar. Jadi kalau saya tidak urusan jumlah, pada akhirnya itu untuk urusan rasa. Udah ini cukup, ini dimensinya terlalu nutup. Ketika 5 masih banyak ambil, 4 terlalu banyak kita masih bisa ambil. Ditutupi dengan tadi pecahan-pecahan cabang-cabang seperti itu. Tapi ketika berbicara juniper, kadang-kadang kan mahkota tidak seperti ini ya, untuk diloskan seperti itu bakal dengan sendirinya bakal naik sendiri. Misalkan ini kembali lagi ke daerahan, biasanya di luar Jawa, di luar kita, di Jawa atau di yang lainnya, biasanya mahkota itu tidak seperti ini. Silakan perhatikan, mahkota ini dari atas biasanya langsung dibentuk, ditarik ke bawah. Itu kan akan terjadi pertumbuhan di atas, dan itu memang rumus alam seperti itu. Ketika batang kita ke bawah pasti bakal muncul di atas. Sah aja. Tapi kalau di Jawa Barat, silahkan perhatikan, pasti ada untuk mahkota pasti lari ke atas. Nanti ada cuttingan dan itu tumbuh tunas baru penuh di situ, dan itu yang menjadi mahkota. Dan silahkan perhatikan dari batang yang ditarik ke bawah situ tumbuh tunas ini jadi mahkota otomatis. Itu biasanya kalau untuk daerah luar, daerah luar Jawa Barat biasanya ini nih untuk mahkota kan seperti ini. Kita tarik ini ke bawah pun di sini jadi numpuk jadi mahkota. Tapi ketika berbicara Jawa Barat tetap ada yang lancip ke atas. Mungkin saya tambahin dikit ya. Siap. Jadi pohon juga akan dipengaruhi oleh sinar matahari. Sinar matahari itu akan merangsang tumbuhnya tunas. Ketika Pak, kita aja ngerokok nih. ada dahan, Gak ngerokok bubar ya. ya, ketika ada dahan yang ditekuk, terus dapat sorotan matahari, dia akan terangsang, akan tumbuh tunas. Nah, seperti itu yang arah ke atas. Kalau arah ke bawah akar itu akan dipengaruhi aliran air ya. Iya. Nah, seperti itu ya. Itu aja teman. Silakan. Cari di bangka di situ kan. Nah, ini saya senangnya seperti ini sebetulnya. Kalau untuk rumus bonsai bentuk sebetulnya kita bukan katakan formula gitu, terlalu bawa nol. sendal, cari-cari. Jadi kita tinggal menambahkan Bawa sharing-sharing seperti ini yang saya harapkan. Makanya ada yang kurang saya ditambahin. Cari aja dulu. Saya enaknya seperti itu, kita saling berbagi. Udah menemukan pengalaman seperti ini untuk jenis pohon ini, silahkan ditukarkan gitu. Lanjut, selanjutnya silakan. Kenapa saya mending ada pertanyaan itu biar jelas gitu, bukan melulu sekedar saya yang dominan gitu di sini. Jadi silahkan teman-teman juga bertanya. Maka dilanjut, siapa lagi? Itu tunas airnya di sortir ya. Iya, jelas. Ini semua Semuanya pohon mungkin bantu sortir. Biar sekalian nanti nyambungnya enak. Kebetulan sudah kita potong, tinggal nyambung-nyambung. Tinggal Bisa cara nyambung nak. Pantasnya Bian. Yang cuman ku batu. Jeung doana. Ku batu lain ku tangkal. Doana geus awal. Pak, Ngawinkeun udah doanya. Di jam dia tuh. Iya, Pak.
ada narosen anu dahan anu pengker tapi ayana di bawah Pak. Eta berpengaruh oge henteu gitu Pak. Tangan anu paling bawah tapi ayana di pengker gitu Pak. Ayana di dia nyala. Oh, Sebetulnya kalau saya bicara untuk urusan pohon kurma, kadang-kadang ada yang pakai, kadang-kadang ada yang tidak. iya. Karena di sini tanpa ini pun nanti pecahan ini bisa saya Ya. tarik ke sini. Dan itu kebiasaan saya. Saya tidak biasa pakai tangan yang di bawah ini. Iya. Gitu loh. Jadi ini kalau ini larinya ke sini, Wak, karena di bawah ini ada dimensi, ini bisa jadi pengaruh dan tidak, Wak. Iya. Jadi kalau memang tidak berpengaruh, kita buang. Nah, ini bisa ditarik ke sini, Wak, atau mungkin ya jelasnya ini dibuang. Itu baiknya tetap ada apa dibuang, Pak? Kalau versi saya ini dibuang. Sebaiknya dibuang gitu ya. Tinggal tanya yang punya berarti. Ya, Iya. tinggal tanya ya. Ownernya nih gimana nih? Udah jelas? Masih ada yang ada ya. Kenaon tengaruh mah jadi ikut gitu kan. Harus Pak Abi ninggalin itu dia. Jangan jawab istihoroh dulu ya. Jangan jawab istihoroh dulu nanti di rumah. Tinggal hitung-hitung ya. Kalau dibuang, otomatis nilai bisa bertambah atau berkurang. Biasanya ke bahasa nu ayeuna nyambung karena pohon lain. Iya. Kadang-kadang ketemu di pohon itu Iya. itu kita bahas lagi. Karena ini memang tidak berpengaruh. Dan ya ada badi tempel gimana kalau tadi tek-tek ayeuna. Bisa jadi nanti ketika di luar seperti ini nemu ide-ide yang lebih untuk kemajuan pohon ini, kenapa tidak ini dikukut merewa, disimpan tapi dengan catatan perubahan yang lebih drastis. Iya. Jadi sementara kalau dengan bentuk seperti ini kita buang, tidak ada, gitu loh Pak. Siap, mohon Pak. Kita udah ketinggalan itu, Mohon, Pak. Iya. Dikeker tuh doangnya. Ketinggalan wae. Sok mancing-mancing. Jadi kalian jago nopo bujur mah. Kalau di ingu sah-sah wae teh Pak. Sah-sah wae. Ayo membantukan buang. Karena memang ada yang ini kasusnya kemarin ketika saya ketemu di Pangandaran, kenapa ini harus selalu disimpan atau dipakai gitu loh. Kalau tidak berpengaruh, kalau versi saya juga. Iya. Terkecuali untuk dimensi di bawah kelihatan gitu ya Pak. Iya, kelihatan. Kalau enggak cukup dari sini. Iya. Dan bisa jadi ini kan betul-betul untuk ini nanti bisa jadi dari pecahan tangan yang ini Iya, memang nggak itu kelihatan. pasti ketutup gitu. Jadi kalau dengan bentuk seperti ini, saya yakinkan saya buang. Siap Pak, terima kasih. Ini Pak, buang Pak. Eksekusi, kalau punya saya udah Boleh. eksekusi. Buangkan Pak. Oh iya. Buangnya jangan Masih ada yang ada. dikandungin. Setuju dibuang. Ya. Kebetulan pohon ini kalau di bisa setek Pak. Oh bisa Jadi setek. cukup mudah. Gampang hidup ya, Pak. Kita potongan aja di bawah. Jadi bawon si Mas ya. Serpihan Dun. Si Mas Ini keresek. Kaino bisa nusuk lagi. Tuh, Mas. Peng, mana tuh Peng? Mal tek mahkota nawa ya. Nanti ya. Ini yang dimakan langsung. Jadi. Ceritanya langsung jadi ya. Jadi aman akar. Nah, terus ayeuna dilanjutkan Wak. Ayeuna mah makin kelihatan Iya. bahwa yang atas itu terlalu panjang. Iya. Kan? Jelas. Ini potong ini lah. Yang kayak gini lah. Tidak terlalu Bukan tadi panjang. aja tuh orang direksak ya. Bongan we di cetakan Mundur kakinya. satu langkah untuk maju berapa langkah ya, Pak Itu Ipa? alasannya Iya. itu. Enaknya nantinya jadi pas. Enggak nyamuk itu make doa. Ngawinkeun diri doa. Atuh pakai amil. Mas Anu utama nama mas kawin. Ya, Mas kawin. Disambungkan apa dikawin tuh. Jadi dengan hilangnya batang tangan yang di bawah tadi yang Wah mintanya ini tetap tidak berpengaruh malah. Ya memang nggak kelihatan. Iya. Untuk penanaman nanti Pak, kan sekarang masih jaga aman pas pengangkatan di pot. Iya. Paling nanti kan lebih ke bawah itu ditanamnya paling ideal paling seberapa gitu.
untuk idealnya penanaman di pot. itu kan masih kelihatan tinggi gitu. Kalau saya udah cukup tinggal pembesaran akar yang kecil. Itu bakal jadinya ketika berbicara sekarang masih berbicara proses, Iya. masih berbicara proses ini memang Kan belum pemecahan gitu. belum maksudnya. pemecahan akar. Jadi untuk sementara segini aja dulu. Makanya biar nanti pas pemecahan akar tuh enaknya segimana gitu Pak. Nah ini bisa dibuang Iya. dengan kurang pecahan nanti muncul di sini. Dan ini malah kalau mau menonjolkan yang ini malah jadi kurang tinggi kan ketika berbicara sekarang gitu. Iya. Tapi ketika berbicara nanti ini bisa dikerok, Ya. tanam lagi. Ini di sini ya sejajar aja semua. Gitu. Itu yang kecil-kecil itu juga Nah, dipecah setelah lagi ya itu Pak. Dipecah. Cukup nggak yang belakang itu? Nah, yang ini itu. kalau berbicara harus seperti ini ya, Iya. yang ini bakal terkubur. Maksudnya kan di pas potongan itu rencana ini Ya. yang depan. Yang Ya. depan itu pas potongan itu Ini. mau dibikin akar lagi Pak. Oh, Nanti sambil bisa. prosesnya gitu. Bisa. Ini di sini berarti dengan catatan harus pendek Iya. semua. Iya. Boleh. Cuman ya bertahap itu ya. Jadi satu sebulan ini satu hijab. Sebulan ini depan belakang kita urus. Nanti bulan depan Itu tengahnya ada batu Pak. ini Di tengah akar. di tengah akar. Ya. Tanah atau batu itu, Pak? Tanah. Oh tanah. Artinya yang punya. Tanah ini tilas kontes gitu biasa. Naik di ground langsung. Jadiin batu. Cari aman Dari ya. aman. Ya cukup nanti kedepannya mah ini bisa. Ini ada rumus bahwa saya berbicara dengan seseorang dari Taiwan dan menjadi ilmu saya apa yang terjadi di atas terjadi juga di bawah. Jadi tidak bohong katanya. Dan ini kejadiannya komplit. Ini alur makanan ke sini, jelas akar alur makanan ke sini. Gitu. Jadi sekali lagi kita harus akar keliling natural pun yang penting kokoh. Tapi kalau pembesaran akar tuh betul tidak? Itu disebabkan oleh pengelosan bahan di atasnya. Nah itu yang tadi saya bilang apa yang terjadi di bawah terjadi Nah, juga di itu. atas. Jadi ketika subur dominan seperti ini pasti dari sininya salurannya besar. Nah, itu betul sekali ketika pengawasan yang luas pasti Ya. dari jalur makanannya itu yang Jadi kita kalau mau besarin akar yang ini contoh, oh ternyata jalurnya ke sini, itu Iya. boleh kita boleh los dulu kita ya. praktekkan gitu. Iya. Mungkin untuk kedepannya yang di depan itu bisa dipahat lagi ya Pak? Yang ini Ya. iya tadi Karena itu mungkin terlalu ke depan mungkin ya. kalau ke depan Ya. bisa jadi dibuang Ya. atau mungkin tadi yang dikasih luka di sini dan apalagi punya rencana untuk ditempel di depan. Nah, cukuplah seperti ini. Kalau untuk formal depan itu buat akar bagus yang gede apa kita timbang ya? Kecil. Anak akar itu kalau saya senangnya besar kecil. Iya. Nah tadi rumusnya apa yang terjadi di atas terjadi juga di bawah. Terjadi di atas terjadi di bawah. Jadi bagusnya ya jalur ini dominan besar. Kalau yang kecil ranting kecil pasti kecil. Jadi tidak harus yang di depan lebih besar atau gimana, malah kelihatan kurang enak ya ketika di depan malah dominan akarnya. Tapi yang cukup indah mah kayaknya kiri kanan juga ya, besar gitu. Sama anput. Apa yang terjadi di atas terjadi juga di bawah. Jadi Saya mau jalur bawa, makanan Wak, itu tapi jelas. banyak saya mau. Kita perlu diimlah. Oh, oke. Saya mau bawa, tapi mau bawanya saya bawa banyak, bingung. Asal pokok Mana teman-teman? Daripada tangkalan Apa orangnya tadi. karena akan ada material berikutnya yang kita akan kerjakan. Nah tadi udah dibahas rekomendasi dari Pak Ipang itu disambung
diganti dengan jenis apa? Jenis Bintang. bintang. Nah, ada beberapa yang sudah ditemukan. Siancila, Wak. Itu. Nah, itu kita lanjutkan ke pohon yang lain ya. Itu Bang. Yuk, karena masih ada 3 mungkin akan banyak Kasih waktu. jalan dulu dikit. Dikit aja. Buat lewat.